dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun pemirsa, selain sebagai penuntut umum, ternyata ada peranan lain yakni jaksa sebagai pengacara negara. Baik pemirsa, seperti apakah peranan jaksa pengacara negara kita ini? Kita akan diskusikan bersama dua narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Langsung saja saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir. Yang pertama ada Bapak Muhammad Ihsan SH selaku Kepala Seksi Advokasi Indah Kejari Bungo. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Gimana Pak? Tetap semangat dalam pandemi COVID-19 ini Pak? Tetap semangat. Tetap sehat. Oke, baik. Yang kedua juga ada Bapak Andi Sugandi DSH selaku Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun Kejari Bungo. Selamat pagi Pak. Pagi juga Pak. Tetap semangat Pak ya? Harus semangat. Nah, di dalam walaupun di masa pandemi COVID-19 ini tidak mempengaruhi kinerja tentunya Pak ya. Apa yang membedakan kerja dulu sebelum pandemi COVID-19 dengan sekarang dengan adanya musibah di tengah-tengah pandemi COVID-19? Yang pertama jelas pola ya, pola kita dalam penerimaan tamu, penerimaan pelayanan terhadap publik tentunya ada satu dan lain hal yang menyesuaikan dengan protokoler yang berlaku saat ini. Oke, di tengah pandemi COVID-19 ini Bapak Ihsan apa mungkin yang terkesan agak menyulitkan dalam prosesnya atau bisa saja diatasi semuanya? Terima kasih Mbak. Pada saat pandemi COVID yang sekarang di tahun 2020 ini, Kejaksaan Negeri Bungo tanpa hambatan dalam melayani masyarakat, baik itu dalam masyarakat yang ingin mengajukan adanya laporan ataupun adanya pengambilan dalam pelayanan masyarakat dalam hal pengambilan tilang, tidak ada hambatan. Namun tetap kita melakukan suatu protokol kesehatan, yaitu pada saat masukin Kejaksaan Negeri Bungo kita harus melalui cuci tangan terlebih dahulu, tetap menggunakan masker dan berjaga jarak. Jadi tetap adanya protokol kesehatan sebagai anjuran pemerintah Republik Indonesia bahwa tetap social distancing antar masyarakat maupun terhadap pihak kami Kejaksaan sendiri. Oke, baik. Jadi walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini sama sekali tidak mempengaruhi kinerja di Kejari Bungo. Oke, baik. Sebelum masuk ke tema kita, peran jaksa sebagai pengacara negara, mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu terlebih dahulu seperti apa sih Pak tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Mungkin Pak Ihsan itu dijawab. Perlu kami perkenalkan pertama adalah Kejaksaan itu sendiri adalah lembaga penuntutan, salah satu lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai salah satu penuntut untuk penuntut umum. Namun dalam tugas dan fungsinya selain penuntut umum, Kejaksaan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan itu juga bisa sebagai pengacara negara, bisa juga sebagai penyelidik, bisa juga sebagai penuntut dan sebagai eksekutor. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan dalam pasal 30 itu ada 3 fungsi. Yang pertama adalah melakukan penuntutan, yang kedua melakukan penyelidikan, dan melakukan ada ketertiban umum. Ketertiban umum ini adalah meliputi dari bidang intelijen. Bidang intelijen itu sendiri melakukan pengelayanan masyarakat, ada penyuluhan hukum salah satunya seperti jaksa menyapa ini juga termasuk salah satu bidang intelijen untuk menyapa masyarakat dalam hal pemahaman hukum. Fungsi ini, perlu kita ketahui juga bahwa selain fungsi-fungsi yang lain, di intelijen ini sendiri, apa itu intelijen? Jadi kami juga harus memberitahukan bahwa intelijen itu sendiri adalah selain yang diatur dalam Undang-Undang 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara, di dalam pasal 9 itu ada juga memanut mengenai fungsi intelijen itu sendiri adalah untuk penegakan hukum. Jadi intelijen di Kejaksaan ini adalah merupakan intelijen penegakan hukum yang fungsinya antara 3 itu lead, pengamanan, penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Oke, baik. Sesuai dengan tema kita yang akan kita bahas nantinya, sebelum kita bahas lebih jauh lagi mengenai peran jaksa sebagai pengacara negara. Mungkin Pak Sugandi bisa menjelaskan kepada pemirsa sedang menyaksikan apa itu jaksa pengacara negara, Pak. Baik, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, hadirin dan pemirsa Bungo TV yang berbahagia. Seperti di awal pembawa acara menyampaikan bahwa selain dari tugas-tugas penuntutan, juga Pak Ihsan menyampaikan bahwa ada tugas-tugas lain yaitu berupa pendampingan. Pendampingan dalam hal ini jaksa juga berfungsi sebagai pengacara untuk negara. Pengacara untuk negara dalam hal ini dapat bertindak mewakili pemerintah, pemerintahan pusat, daerah maupun BUMN, BUMD dalam hal di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Jaksa pengacara itu sendiri bertindak secara kelembagaan, artinya mewakili institusi, tidak mewakili perorangan, tidak person to person. Tetapi dalam hal penegakan hukumnya
dapat berupa pendampingan, kemudian bantuan hukum, dan juga dapat memberikan advice atau masukan-masukan pada pemerintah pada saat dimintakan. Oke, kalau kita berbicara mengenai jaksa sebagai pengacara negara dalam lingkup kejaksaan itu sendiri, Pak Sugandi ya, apakah seluruh jaksa yang ada dalam kejaksaan itu sendiri bisa menjadi pengacara negara atau mungkin ada kriteria-kriteria tertentu? Betul. Secara struktural sebetulnya ada bidang-bidang dalam kejaksaan itu. Yang pertama, yang selama ini diketahui bahwa sebidang tindak pidana umum itu menyangkut kepada perkara-perkara pidana umum yang di dalamnya ada pidana yang diajukan oleh para penyidik baik dari kepolisian maupun penyidik PPNS. Kemudian juga ada intelijen seperti Pak Iksan sampaikan, dan ada bidang pidana khusus. Kemudian pada prinsipnya bahwa jaksa selaku pejabat fungsional juga merupakan jaksa pengacara negara. Tetapi dalam hal prakteknya kemudian jaksa fungsional yang ditugaskan melalui surat perintah pimpinan untuk melakukan pendampingan atau tugas-tugas kepengacaraan negara berdasarkan SK Kepala Kejaksaan Negeri, menunjuk jaksa-jaksa yang ditugaskan untuk suatu perkara tertentu dalam SKK. Oke, Pak Iksan tadi Pak Sugandi sudah menjelaskan juga bahwasanya jaksa pengacara negara ini bisa mewakili baik pemerintahan itu instansi pemerintahan pusat ataupun daerah, bisa jadi juga BUMN, BUMD. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, apakah aparatur desa atau lembaga yang di bawah seperti BUMDes atau BUMDus yang ada di Kabupaten Bungo ini khususnya bisa diwakilkan oleh JPN? Terima kasih. Perlu kita ketahui bahwa jaksa pengacara negara itu selain menampingi negara, juga BUMN atau BUMD. Tetapi ketika dia sebagai aparatur desa, dia di bawah satu pemerintahan, yaitu maksudnya dari Bupati Bungo atau DPMD di sini atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kalau terkait aparatur desa itu sendiri, apakah bertindak sendiri, itu tidak dapat dilakukan pendampingan atau melakukan sebagai dia pendamping untuk sebagai pengacara negara. Kami maksudnya di sini adalah bertindak sebagai pengacara negara untuk mendampingi aparatur desa, itu tidak bisa bertindak sendiri. Namun dia harus di bawah satu lembaga, yaitu adanya dinas, yaitu pemerintah Kabupaten Bungo atau melalui dinas BPMD itu sendiri, Mbak. Oke. Selanjutnya kalau jaksa pengacara negara ini kan menjalankan fungsi dalam bidang perdata dan tata usaha negara ya Pak ya, seperti menegakkan keadilan, menjaga kewibawaan pemerintah, menyelamatkan kekayaan negara dan melindungi kepentingan masyarakat. Nah, di sini apakah jaksa pengacara negara itu harus di pihak tergugat atau penggugat? Jadi terhadap ini tergantung pada kasus per kasusnya, Mbak. Ketika kita berada di pemerintah daerah atau mewakili dari BUMD atau BUMN, kita sebagai mungkin dalam ini adalah pendamping atau penggugat. Tetapi kalau kita bisa juga dua posisi yang berada di sini adalah penggugat dan tergugat. Ketika kita di posisi adalah kita diajukan atau gugatannya diajukan kepada pemerintah daerah ataupun BUMN atau BUMD, kita bisa jadi penggugat. Tapi ketika juga pemerintah daerah menggugat suatu masyarakat ataupun masyarakat ada kepentingan negara atau kepentingan pemerintah yang disalahgunakan atau disalahartikan oleh masyarakat, itu bisa jadi sebagai penggugat. Jadi posisinya tidak hanya kita bisa jadi penggugat, bisa juga kita sebagai tergugat. Bisa jadi tergugat, oke. Pak Sugandi, kasus-kasus seperti apa nih Pak yang bisa ditangani oleh jaksa pengacara negara? Apakah termasuk kasus pidana? Baik, terima kasih Ibu. Begini, seperti tadi Pak Kasih Intel sampaikan bahwa secara kedudukan jaksa pengacara negara berkedudukan sama prinsipal dengan pengacara pada umumnya. Tetapi satu hal yang harus dipahami bahwa kami mendampingi pemerintahan dalam hal ini non success fee. Artinya kami memang ditugaskan oleh negara untuk mendampingi pemerintah, baik itu sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Adapun sebagai penggugat, bisa saja ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian itu secara pribadi masyarakat ada melanggar aturan-aturan itu, maka kita mendampingi pemerintahan untuk menggugat. Begitupun dengan sebagai tergugat. Dalam hal misalkan salah satunya contoh kasus terakhir itu ada salah satu pegawai negeri sipil atau PNS ASN yang diberhentikan oleh pemerintah daerah, kemudian
dia mengajukan gugatan keberatan terhadap SK pemecatannya, maka mendampingi kita secara kelembagaan, mendampingi pemerintah. Nah, tugas Perdata dan Tata Usaha Negara sendiri dalam hal ini meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, kemudian pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Tindakan hukum lainnya apa? Tindakan hukum lainnya adalah sebagai mediator atau maupun sebagai fasilitator dalam hal terjadinya perselisihan atau sengketa antar lembaga negara. Artinya kita tidak berpihak ketika ada antar lembaga negara berselisih, maka kita berada di antara keduanya, yaitu sebagai fasilitator maupun sebagai mediator untuk menyelesaikan. Oke, tadi di awal juga Bapak Sugandi juga menjelaskan juga bahwasanya seorang jaksa yang mewakili negara dan pemerintahan dalam perkara Jaltun ini, inilah yang biasa disebut jaksa pengacara negara, Pak ya. Nah, ada beberapa saya juga sempat membaca bahwasanya jaksa bidang Jaltun ini dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, bukan atas nama negara maupun pemerintahan tadi yang diwakilkan. Seperti apa contoh kasus yang bisa diwakilkan baik di dalam maupun di luar pengadilan itu, Pak? Baik, terima kasih. Pertama, dalam hal tindak pidana korupsi, misalnya, ketika ada terdakwa yang dijatuhi vonis pidana, kemudian dikenakan kewajiban untuk mengganti kerugian negara, maka dari pihak tindak pidana khusus menyerahkan kepada jaksa pengacara negara untuk melakukan gugatan keperdataan terhadap pemulihan keuangan negara. Begitu salah satunya, itu yang bertindak di dalam persidangan. Bertindak di luar pengadilan bahwa selaku mediator tadi, selaku mediator dalam hal ketika salah satu kebijakan-kebijakan pemerintah atau aturan-aturan peraturan daerah dipermasalahkan atau ada yang keberatan dari pihak-pihak secara prinsipal, maka itu bisa dimediasi oleh jaksa pengacara negara di luar persidangan tentunya untuk mencapai kesepakatan sehingga tidak sampai ke jalur persidangan. Oke, kalau untuk Pak Ihsan sendiri bagaimana melihat bahwa saja jaksa bidang Jaltun ini dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan? Seperti apa prosedurnya nanti, Pak? Jadi baik, terima kasih. Jadi prosedur yang dilakukan apabila posisi jaksa di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Jadi prosedurnya adalah tetap kita mengacu kepada aturan main di Undang-Undang Kejaksaan itu sendiri dan SOP yang ada di Kejaksaan itu sendiri. Apabila dia bertindak di dalam pengadilan, kita terutama perlu kita ketahui bersama adalah mungkin kita perlu kenalkan dulu bahwa berpakaiannya pun sudah berbeda, Pak. Jadi kita mengacu negara, berpakaian yang dipakai oleh Pak Andi ini sendiri adalah merupakan jaksa pengacara negara. Lengkap dengan PIN-nya gitu, Pak ya? PIN-nya, ini beliau adalah sebagai jaksa pengacara negara. Nanti dan bertindaknya juga, beliau juga tidak menggunakan ketika kita mendampingi lembaga hukum atau bawa usaha, badan usaha milik negara atau badan usaha milik desa, daerah, itu kita tetap berpakaiannya tidak berpakaian toga seperti biasanya yang dilakukan oleh jaksa-jaksa penuntut umum yang ada pada sidang-sidang tindak pidana korupsi atau pidana umum. Nah, kalau dia di luar, tetap kita sebagai apa yang dikatakan oleh Pak Kasih Datun itu Pak Andi Sugandi ini adalah kita melakukannya dengan mediasi. Nah, apabila mediasi itu tidak terpenuhi atau adanya kesepakatan antara dua pihak, mau tidak mau kita melalui pengadilan. Jadi kita bertindaknya melalui pengadilan untuk melakukan adalah litigasi. Kalau di luar itu kita melakukannya adalah dengan non litigasi. Ada perselesaiannya melalui di luar pengadilan. Gitu. Oke, baik pemirsa, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan apa itu jaksa pengacara negara, dan tentunya ketika sudah tahu mengenai jaksa sebagai pengacara negara, tentu kita ingin tahu prosedurnya atau persyaratannya bagi klien untuk dapat diwakilkan oleh jaksa pengacara negara. Tapi sesaat lagi Pak ya, kita akan kembali. Tetap bersama kami pemirsa Dialog Interaktif Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Interaktif Jaksa Menyapa. Kita kembali menyambung perbincangan yang terputus, tapi sebelumnya saya kembali mengingatkan buat Anda, pemirsa Bunga TV sedang menyaksikan siaran langsung ini, bahwasannya kali ini Dialog Interaktif Anda juga bisa langsung tanya-tanya kepada
kepada kasih intel ataupun kasih datunya langsung di layanan telepon kita di 0821-8170-5889. Sudah tertulis di layar televisi Anda. Baik, kita menyambung perbincangan tadi sempat terputus. Pak Ihsan, bagaimana prosedur atau persyaratan bagi klien untuk dapat diwakilkan oleh jaksa pengacara negara? Ya, terima kasih Mbak. Ya. Kita bisa mengingatkan kembali. Prosedur apa saja yang dilakukan apabila kita ingin mengajukan atau didampingi oleh jaksa pengacara negara? Yang pertama adalah yang jelas dia adalah warga negara Indonesia. Yang kedua dia harus diajukannya adalah surat permohonan terlebih dahulu untuk mengajukan apa kepentingannya, apa kebutuhannya untuk didampingi oleh pengacara negara. Nah, selanjutnya mungkin bisa ditambahi Pak Andi. Baik, terima apa kasih saja? Pak Kasih Intel dan Mbak. Begini, tata cara maupun prosedur dalam mengajukan permohonan pendampingan dari jaksa pengacara negara. Tentunya jaksa pengacara negara mendampingi secara kelembagaan, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun BUMN dan BUMD. Dalam hal ini pertama tentunya ada MOU atau perjanjian permohonan perjanjian kerjasama kepada kejaksaan, dan selanjutnya ditingkatkan kepada surat kuasa khusus dalam hal pada saatnya nanti kita melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat prinsip untuk penegakan hukumnya, yang meliputi wilayah kerja, wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bungo, yaitu di wilayah Kabupaten Bungo. Salah satu contoh misal pemerintah daerah mengadakan kerjasama dengan kita, melakukan penandatanganan MOU, dalam hal nanti ada gugatan atau mau menggugat kepada pihak lain, tentunya ini ditindaklanjuti dengan surat kuasa khusus. Kemudian oleh BUMN maupun BUMD. BUMN ini salah satu contoh kita ambil ada BPJS Ketenagakerjaan, kemudian BPJS Kesehatan, kemudian Pegadaian juga, bank-bank skala nasional maupun daerah yang ada di wilayah hukum Kabupaten Bungo. Ini terkait terhadap penarikan tunggakan kredit macet. Dalam hal ini tentunya dalam hal BPJS yaitu iuran-iuran atau tagihan-tagihan tertunggak yang bisa mengikut sertakan kejaksaan untuk supaya ada pemasukan yang lebih bagus lagi. Di samping itu juga terkait dengan pajak-pajak maupun retribusi daerah, itu kami dampingi sehingga peningkatan terhadap PAD. Di samping itu juga setelah tadi kami menjelaskan bahwa kami mendampingi secara kelembagaan, juga kami membuka pos layanan hukum. Pos pelayanan hukum ini dibuka dan diberikan kepada masyarakat secara umum, secara pribadi maupun perorangan maupun kelompok, terlepas dari dia bukan sebagai instansi pemerintah. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya hanya sebatas kepada konsultasi hukum. Jadi bisa saja Mbak atau rekan-rekan yang lain ketika ada permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, silakan datang ke kami dan kami siap melayani, dan itu free, gratis. Artinya tanpa itu tadi lawyer fee ataupun success fee. Kalau untuk konsultasi saja tidak harus melakukan MOU terlebih dahulu ya. Terhadap permasalahan apapun, baik itu permasalahan data ya, kebenarannya ini maupun waris dan lain sebagainya. Baik. Pak Sugandi, Pak Ihsan, sepertinya sudah ada penelpon kita. Langsung kita angkat. Halo, jaksa bersama. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Tegar di Jambi. Dengan Tegar di Jambi? Ya. Iya, Pak Tegar, silakan, ada pertanyaannya apa? Jadi saya tadi lihat temanya kan jaksa sebagai pengacara negara. Iya. Jadi saya baca-baca, jadi nomenklaturnya kan jaksa sebagai pengacara negara. Iya. Jadi di sini negara mempunyai banyak hal, bukan cuma pemerintahan, tapi ada juga masyarakat, ada juga lembaga legislatif, yang lain-lain kan. Nah, ada kelompok-kelompok tertentu di dalam suatu negara. Jadi yang saya tanyakan, apa dampak langsung jaksa sebagai pengacara negara bagi masyarakat dan kelompok-kelompok lain? Apakah jaksa sebagai pengacara negara ini cuma untuk pemerintah, atau ada dampak langsung bagi masyarakat
atau kelompok-kelompok yang lainnya. Cuma itu pertanyaan saya. Oke, baik Pak Tegar, kita coba dijawab terlebih dahulu. Mungkin Pak Ihsan bisa bantu dijawab dampak dari jaksa pengacara negara itu sendiri untuk masyarakat atau kelompok yang lain selain pemerintahan gitu maksudnya Ya, Pak. terima kasih. Ya. Bisa kami jawab dulu. Terima kasih Pak Tegar Ya. atas pertanyaannya, bagus sekali pada pagi hari ini. Jaksa perlu kita kembalikan lagi, maksud saya itu pengertian di awal, jaksa pengacara negara itu aja dia bertindak untuk mewakili negara, bukan mewakili untuk masyarakat, bukan mewakili orang per orang. Namun karena jaksa pengacara negara sendiri secara nomenklaturnya sudah diatur secara undang-undang juga, di jaksa itu sendiri atau undang-undang lain yang peraturan perundang-undangan, jaksa ini berdiri dan bertindak untuk negara, yaitu mewakili lembaga pemerintahan BUMN dan BUMD, bukan untuk perorangan. Apabila terkait dengan perorangan mungkin bisa di luar jaksa pengacara negara atau pengacara-pengacara yang yang tergabung dalam DIKI, dalam Peradi dan dalam lembaga lainnya. Mungkin bisa ditambahkan dari Pak Andi nanti. Ya. Baik, terima kasih Pak Tegar pertanyaannya. Bahwa pada prinsipnya di awal Pak Kasih Intel maupun pembawa acara menyampaikan bahwa jaksa adalah suatu lembaga negara yang ditugaskan dalam hal penuntutan. Artinya dalam hal ini jaksa ditugaskan mewakili negara. Mewakili negara berarti dalam hal penegakan hukum dan pemulihan terhadap gejolak-gejolak hukum di masyarakat. Dalam hal penuntutan pidana umum atau pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, jaksa bertindak sebagai wakil dari negara untuk mengembalikan keadaan stabil kepada seperti sedia kala. Nah, tentunya jaksa pengacara negara pun tidak terlepas dari tugas-tugas mewakili negara. Tadi dalam penuntutan, tentunya dalam kepengacaraan pun jaksa tidak terlepas dari tugas-tugasnya dalam hal untuk mendampingi pemerintahan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjamin tegaknya hukum, kepastian hukum, kemudian menyelamatkan dan memulihkan kekayaan maupun keuangan negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara. Ini tujuannya. Tujuannya ada pengacara negara adalah menegakkan kewibawaan pemerintah, menegakkan kewibawaan pemerintah, kemudian melindungi hak-hak keperdataan masyarakat. Nah, kemudian untuk perorangan, seperti tadi kami sampaikan bahwa kami juga membuka pos pelayanan hukum. Artinya silahkan berkonsultasi ke kami terkait masalah-masalah hukum yang dihadapi. Tetapi untuk bertindak sebagai pengacara bagi person to person, orang perorangan, tentu undang-undang tidak membuka ruang itu untuk kami. Karena apa? Karena tadi di awal kami sampaikan bahwa kami adalah wakil dari negara. Kemudian ketika kami mewakili orang per orang, tentu terjadi konflik of interest, dan itu sebetulnya yang tidak diatur oleh undang-undang kita. Oke, baik. Dalam istilah lain seperti ini, bahwasanya JPN ini memang khusus untuk mewakili negara, namun kejaksaan tidak menutup diri dengan membuka pos pelayanan hukum, begitu ya Pak ya. Oke, jadi gimana Pak Tegar, sudah jelas dengan jawabannya? Ya, Pak Tegar terputus, tapi saya rasa dia tetap mendengar dan menyaksikan, begitu Pak ya. Nah, tentu saja dengan kehadiran JPN ini, tentu masyarakat masih banyak yang belum tahu, seperti salah satunya Pak Tegar yang menanyakan apa sih dampak JPN untuk masyarakat dan kelompok yang lain. Nah, bolehkah pejabat negara nih Pak atau kepala daerah menggunakan jaksa swasta bukan dari jaksa pengacara negara? Pak Ihsan mungkin bisa dibantu? Oke, terima kasih. Lembaga negara, baik itu pemerintah atau lembaga badan usaha milik daerah, itu bisa menggunakan, itu selain jasa pengacara itu bisa. Namun, disinilah saya sudah disampaikan oleh Pak Andi tadi, bahwa kejaksaan itu memberikan suatu pelayanan yang sifatnya gratis. Nah, maksudnya di sini, jadi dia bisa menggunakan juga jaksa maksudnya kejaksaan yang ada khususnya di Kejaksaan Negeri Bungo untuk melakukan pendampingan, untuk melakukan beracara di persidangan maupun di luar persidangan. Bukan berarti tidak bisa menggunakan di pengacara di luar dari kejaksaan, itu bisa. Secara undang-undang diatur juga
diatur oleh undang-undang advokat bisa menggunakan juga jaksa pengacara di luar jaksa pengacara negara. Oke, baik. Tapi kalau saya menjadi bagian dari pemerintahan sendiri, tentu saya menggunakan jaksa pengacara negara gratis gitu Pak ya. Sudah difasilitasi oleh negara. Oke, baik. Pak Sugandi, apakah pihak swasta bukan dari suatu lembaga atau instansi pemerintahan boleh menggunakan jaksa pengacara negara? Tapi bagaimana kalau kita coba dengarkan dulu telepon kita sekali ini? Ya, halo, jaksa menyapa dengan siapa di mana? Halo. Halo. Ya. Halo. Dengan siapa di mana? Ya, dengan Reza di Kota Jambi. Dengan Reza di Kota Jambi. Iya. Oke, baik. Penelpon kita banyak di Kota Jambi nih Pak ya. Oke. Iya. Baik, Pak Reza, apa pertanyaannya Pak? Iya, ini Pak untuk Pak jaksa. Ya itu ada salah satu yang saya kutip yang permasalahan yang DPRD Jumawarsi yang di Tebo Pak. Oke, permasalahan DPRD Jumawarsi Tebo yang permasalahan data palsu ijazah. ya. Ya itu kan kalau di pasal 263 KUHP itu kan harusnya 6 tahun Pak, dan diusut juga pembuat data palsu. Nah, kenapa itu tuntutannya tidak sesuai dengan 263 KUHP Pak? Boleh itu Pak, seharusnya diusut juga yang pembuat data palsunya juga Pak. Oke, baik. Maaf Pak Reza, bisa diulangi sekali lagi tuntutan tidak sesuai kasusnya apa tadi Pak? Pemalsuan data, dia itu kan pasal 263 KUHP yang Oke, pastinya pemalsuan 6 data. tahun. Iya. Ya, itu ini kenapa 3 bulan dan denda 10 juta? Oke, baik Pak Reza, saya coba tanyakan terlebih dahulu ke Bapak Sugandinya langsung. Mungkin Pak Sugandi, kenapa ada kasus yang tuntutannya itu tidak sesuai dengan kasusnya, sedangkan mungkin masyarakat sekarang sudah bisa melihat sendiri, membaca sendiri tuntutannya sekian tahun, tapi pada kenyataannya hanya sekian bulan. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak. Baik, pertama konfirmasi dulu, Bapak ini di wilayah hukum Tebo ya? Hukumnya mana? Pak, saya tahu kasus yang di Tebo Pak. Tebo ya? Iya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Untuk lebih detailnya mungkin nanti dari Kejaksaan Tebo ya, atau yang di wilayah hukumnya yang menjelaskan, karena case by case itu berdiri sendiri dan punya karakteristik sendiri. Oke. Artinya Bapak begini, terkait dengan tuntutan tinggi rendah. Memang hukum ini untuk kita berbicara secara normatif saja Pak ya. Hukum ini di samping untuk kepastian adalah untuk menegakkan keadilan, untuk menciptakan rasa adil. Iya. Namun demikian tentu keadilan itu subjektif, berbeda-beda dalam cara pandang dan penerimaan oleh masing-masing pihak. Oke. Nah, pasal yang disangkakan itu adalah perbuatan perkara tindak pidana umum. Artinya itu dalam ranah perkara umum, bukan ranah keperdataan atau melibatkan jaksa pengacara negara. Bukan. Nah, yang disangkakan yang saya simak tadi adalah pemalsuan data ya, pemalsuan surat, pemalsuan akta intinya. Ancaman maksimal yang disebutkan tadi oleh Pak penelpon tadi itu ancaman maksimal, artinya tidak ada rank dalam batasan minimalnya berapa. Oke. Tentu jaksa yang menyidangkan perkara ini melihat fakta-fakta yang terjadi di persidangan, baik itu hal-hal meringankan maupun hal-hal yang memberatkan, dan itu yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana. Halnya bisa kita bicara pidana umum yang lain ya, pencurian lah. Hal-hal yang meringankan bisa saja barang yang diambilnya itu telah kembali kepada korban, itu bisa jadi menjadi hal yang meringankan. Kemudian pelakunya belum menikmati hasil kejahatannya, itu menjadi hal-hal yang meringankan. Kemudian ada permohonan maaf dan diterima permaafannya dengan penggantian kerugian yang setimpal. Itu yang menjadi pertimbangan dari jaksa dalam melakukan tuntutan pidana. Nah, terkait perkara yang terjadi di Tebo, mohon maaf mungkin kasusnya kita bisa gambaran umum itu. Dalam hal melakukan tuntutan pidana itu ada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang menjadi pertimbangan. Oke, bagaimana Pak Reza? Sudah cukup jelas dengan jawabannya? Ya betul. Pak, kalau misalnya itu pasti tidak yang diusutnya juga pembuatnya Pak. Misalnya dari Bapak, tanggapan Bapak. Iya. Terima kasih. Begini Pak, kalau
ini penyidikannya sepertinya dari penyidikan kepolisian, maka penetapan tersangka maupun pengembangan terhadap tersangka-tersangka lain yang diduga terlibat itu adalah adanya dalam ranah penyidikan. Nah, penyidik dalam hal ini kepolisian bisa saja jika diduga ada pelaku-pelaku lain maka itu akan menetapkan tersangka lain. Namun pada prinsipnya kami jaksa selaku penuntut umum menunggu berkas perkara melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kami, maka itulah yang kami proses. Dan nanti detailnya mungkin Bapak bisa cross check ke Kejaksaan Tebo apakah ada masuk tersangka lain atau tidak. Oke, sudah cukup jelas Pak Reza ya atas jawabannya. Ya, Oke. ya, terima kasih Bu Motivi. Iya, sama-sama Pak Reza. Oke, saya menyambung tadi pertanyaan dari penelpon kita Pak Reza dari Kota Jambi mengenai ada kasus yang mungkin menurut masyarakat yang mereka pantau tidak sesuai dengan tuntutannya. Nah, itu pasti ada hubungannya dengan pertimbangan hukum, begitu seperti yang disebutkan oleh Pak Sugandi. Nah, Pak Sugandi sebenarnya seperti apa tugas dan wewenang jaksa pengacara negara ini di dalam memberikan pertimbangan hukum? Oke. Dalam memberikan pertimbangan hukum bahwa kami mendampingi dalam hal diajukannya permohonan pendampingan oleh dalam satu kegiatan. Contohnya misalkan salah satu yang terdekat ini adalah pemulihan atau penanganan terkait terdampak COVID-19. Pemerintah Kabupaten Bungo melalui satuan gugus tugasnya mengajukan kepada kami permohonan untuk didampingi dalam hal kegiatan baik itu dari mulai perencanaannya, kemudian tata kelolanya sampai kepada sektor-sektor apa aja yang terdampak yang kemudian akan dipulihkan kembali akibat dari COVID-19 ini. Oke, kalau Bapak Ihsan sendiri seperti apa nih Pak secara kasus yang terjadi di Kabupaten Bungo ini kalau bisa dikaitkan dalam jaksa pengacara negara ini memberikan pertimbangan hukum? Yang pertama harus kita lihat dulu posisi atau duduk permasalahan yang diajukan oleh masyarakat atau lembaga yang mengajukan kita apa dan apa saja yang harus kita lakukan. Pertimbangan hukum itu yang pertama adalah menyangkut adalah kepastian hukum. Yang kedua adalah kemanfaatan hukum, yang ketiga adalah keadilan hukum. Jadi setiap kita melakukan pertimbangan hukum, kita harus melihat ada beberapa sisi faktor. Yang pertama adalah sisi sosiologisnya itu sendiri, psikologis masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi setiap pertimbangan yang harus diajukan itu dalam pertimbangan yang ada di pengacara negara sendiri khususnya di kejaksaan itu ada bisa berupa LO atau sebelum melakukan pendampingan atau LA yaitu sedang legal assistant. Yang pertama adalah legal opinion itu adalah sebelum dilakukan pendampingan, yang kedua adalah LA itu adalah legal assistant itu sedang dilakukan pendampingan atau yang setelah itu adalah dilakukan audit hukum atau itu pada saat pelaksanaannya. Mungkin itu. Oke, berbicara mengenai pertimbangan hukum yang diberikan oleh jaksa pengacara negara, tentu ini berhubungan dengan hajat orang banyak, begitu Pak ya. Nah, apa sebenarnya Pak dasar hukum tugas dan wewenang jaksa pengacara negara? Mungkin Pak Ihsan? Yang pertama adalah tetap kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Undang-Undang Kejaksaan Negara Republik Indonesia itu sendiri. Yang kedua adalah mengacu kepada standar dan prosedur yang ada di kejaksaan itu sendiri, mengetahui mengenai apa pertimbangannya, mengenai dari LO-nya ataupun tindakan-tindakan hukum lain yang dilakukan oleh kejaksaan. Jadi selain ada peraturan itu juga ada peraturan tata kelola yang ada administrasi yang ada di kejaksaan itu nomor 38 tahun 2010 tentang organisasi tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Oke, baik. Di belakang Pak Sugandi ada banner juga datum siap bekerja dan siap melayani Anda. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 yang bisa diberikan oleh datum itu sendiri pelayanannya. Oke, mungkin bisa jelaskan Pak Sugandi satu persatu pelayanan yang dapat diberikan nih Pak. Baik, terima kasih. Iya. Di kamera mungkin ini. Oke. Bantuan hukum adalah dalam bidang perdata internasional melakukan pemberian jasa hukum instansi pemerintah, kemudian berdasarkan surat kuasa dan pertimbangan hukumnya adalah memberikan legal opinion seperti yang tadi disampaikan maupun legal assistant dan legal audit, kemudian legal assistant maupun legal pendampingan dan legal opinion, kemudian penegakan hukum. Di sini ditetapkan peraturan pada pengadilan ini dalam hal di dalam persidangan. Selanjutnya tindakan hukum lainnya berupa mediasi dan juga
fasilitator. Kami memediasi ketika terjadi konflik atau kepentingan antara instansi pemerintah. Oke, dan terakhir ada pelayanan hukum, apakah itu tadi termasuk dalam pos pelayanan itu tadi? Pelayanan hukum ini dibuka untuk masyarakat pada umumnya, untuk konsultasi kepada kami mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi di masyarakat. Oke, jadi jelas tertulis ini semua gratis, Pak ya, kenali hukum jauhi hukuman. Oke, baik. Hukum jauhi hukuman. Iya, Pak Sugandi, Pak Isan, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa tetap saksikan terus dialog interaktif Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Jaksa Menyapa. Kembali saya ingatkan buat Anda pemirsa setia Bungo TV yang sedang menyaksikan siaran langsung kali ini, Anda juga bisa langsung bertanya kepada narasumber kita, Kasih Intel dan Kasih Datun, mengenai kasus apapun begitu Pak ya, yang ada di lingkup Kejaksaan Negeri Muara Bungo. Oke, baik. Layanan telepon interaktifnya bisa di 0821 8170 5889. Saya kembali menyambung pertanyaan tadi yang sempat belum terjawab juga. Bolehkah pejabat negara atau kepala daerah ini menggunakan jaksa swasta bukan jaksa pengacara negara? Tadi Bapak mengatakan bilang boleh-boleh saja, begitu Pak ya. Nah, kalau tadi mengenai kepala negara atau pejabat negara, apakah pihak swasta yang bukan dari suatu lembaga atau instansi pemerintahan itu boleh menggunakan jaksa pengacara negara, Pak Isan? Ya. Terima kasih Mbak. Ya. Jadi dari awal tadi, keterangan di awal yang sudah disampaikan oleh Pak Andi tadi, Kasih Datun, bahwa pada prinsipnya kita adalah mewakili negara. Ya. Jadi kalau lembaga di luar yang tidak diatur oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi kita secara prinsip tidak bisa mewakili. Jadi harus tetap dia itu dalam negara atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bisa kita wakili atau mendampingi dia untuk melakukan beracara atau dalam melakukan tindakan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Iya. Saya kira BUMN maupun BUMD dan pemerintah itu punya divisi hukum tersendiri, dan itu tentunya di luar dari jaksa pengacara negara. Ada divisi hukumnya di pemerintahan daerah, itu ada bagian dari kabag hukum, tetapi nanti berkolaborasi dengan kami selaku jaksa pengacara negara. Kemudian di BUMN BUMD itu baik bank ataupun BPJS dan lain sebagainya, itu tentunya ada divisi legalnya, dan itu sah-sah saja. Nah, kemudian apakah boleh kami mendampingi secara perseorangan? Itu tentunya kami pendampingannya dalam hal pendampingan secara kelembagaan. Misal contoh kasus, ada ASN yang diberhentikan melalui SK Bupati. Nah, maka yang kami dampingi adalah pemerintah selaku penerbit SK pemberhentiannya, bukan orang yang mengajukan gugatan terhadap SK karena dia keberatan dengan diberhentikan. Kami tidak mendampingi orang yang dalam hal ini perseorangannya, tetapi secara kelembagaannya. Kemudian selanjutnya tadi yang Mbak sampaikan terkait dengan penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini terkait di tindak pidana korupsi yang saya kira cukup menarik ini. Jadi di pasal 32 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sendiri, jaksa pengacara negara diberi kewenangan untuk melakukan gugatan manakala satu tindak pidana korupsi ini telah timbul nyata-nyata kerugian negara. Maka jaksa pengacara hadir untuk pemulihan terhadap kerugian-kerugian negara. Yang kedua, manakala tersangka atau terdakwa meninggal dalam proses persidangan, dalam proses penyidikannya, tetapi nyata-nyata kerugian negaranya telah timbul, maka jaksa pengacara negara dengan pelimpahan dari tindak pidana khusus dapat mengajukan gugatan terhadap kerugian-kerugian kepada ahli warisnya untuk pemulihannya. Itu secara penegakan hukumnya. Kemudian penegakan hukum dari sisi potensi-potensi keuangan negara, baik itu keuangan daerah maupun keuangan negara secara pusat. Contohnya di BPJS Ketenagakerjaan terkait terhadap penunggak-penunggak, kemudian dari bank-bank milik negara yang kredit macet, kemudian juga
iuran reklame, pajak retribusi daerah itu dapat kami dampingi untuk tujuannya untuk pemulihan terhadap aset-aset daerah. Oke, Pak Sugandi, kita dari awal segmen tadi saya belum sempat menanyakan mengenai kasus-kasus yang sudah ditangani, khususnya kasus perdata di Kejari Bungo. Nah, kalau Pak Sugandi untuk saat ini seperti apa penanganan kasus perdata di Kejari Bungo? Baik, penanganan yang terakhir itu dari litigasi, itu melalui persidangan itu ada gugatan dari kasusnya, contoh kasus salah seorang ASN. Ya. Itu gugat Dinas Pendidikan atas ijazah palsu itu kita dampingi dan kemudian kita dimenangkan oleh pengadilan. Oke. Saya kira itu yang salah satu. Kemudian kita mendampingi juga BPJS untuk ketenagakerjaan di tahun sampai dengan periode tahun bulan ini itu sudah memulihkan pemasukan sekitar 96.578.000 rupiah. Oke. Kemudian dari bantuan litigasinya tadi kita mengadakan persidangan terhadap gugatan oleh salah seorang pelapor mengenai legalisir ijazahnya, dan selanjutnya mengenai bantuan hukum ini kita melakukan penagihan terhadap jasa konstruksi. Jasa konstruksi ini ada rekanan yang tidak menunaikan kewajibannya terhadap BPJS terhadap ketenagakerjaannya itu sekitar 92.150.000. Oke. Kemudian di kesehatan ini masih kita tindak lanjuti, dan pendampingan mengenai perangkat desa untuk BPJS ketenagakerjaan ini kita mendampingi 17 kecamatan, sekitar 143 desa yang kita dampingi. Dan kemudian pendampingan yang sedang berjalan ini pendampingan mengenai bantuan sembako dari COVID ini sekitar 5 miliar sekian, sama hampir 6 miliar. Oke, baik. Dengan banyaknya kasus yang ditangani kejaksaan itu sendiri, saya mau tanya mungkin di Kejari Bungo ada berapa orang JPN-nya, Pak? Pada prinsipnya jaksa itu adalah jaksa penuntut umum, jaksa adalah jaksa pengacara negara. Ya. Tetapi dalam pelaksanaan tugasnya tentu didasari oleh surat keputusan atau surat perintah dari SK Kajari yang menunjuk beberapa orang jaksa yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Kejari Bungo untuk bertindak baik itu sebagai jaksa pengacara negara maupun jaksa penuntut umum. Artinya pada prinsipnya seorang jaksa yang telah diambil sumpah sebagai jaksa fungsional, maka dia dapat bertindak sebagai jaksa pengacara negara dengan berdasarkan surat perintah. Baik ketika dia sebagai jaksa eksekutor, maka terbit juga surat pelaksanaan perintah untuk melaksanakan eksekusi terhadap satu perkara. Oke. Apakah dari JPN ini kita putus dulu sejenak, kita angkat dulu teleponnya. Halo, jaksa menyapa dengan siapa di mana? Ya, betul. Saya Basarudin dari Merangin. Basarudin dari Merangin? Ya, ya. Oke. Pak Basarudin, pertanyaannya apa? Nah, gini, saya ingin memfokus masalah pendanaan desa, dana desa. Dana desa, oke. Ya. Selama ini tidak kita pungkiri kemungkinan minimnya pengetahuan dan rendahnya kemampuan manajerial aparatur desa. Maka banyak permasalahan yang terjadi. Wah, di antaranya ya, yaitu pemerasan, bahkan pencucian liar sampai pemrosesan pencairan dana desa. Nah, hal ini tentunya akan terjadi lagi penyimpangan saat pelaksanaan penggunaan dana desa itu tersebut. Contohnya, menurunnya nilai maupun volume proyek, sehingga mengurangi kualitas proyek itu sendiri. Bahkan ada yang markup dan kickback pada barang dan jasa. Nah, yang ingin saya pertanyakan di sini, hal ini kan tentu akan berproses pada proses hukum. Yang dalam hal ini yang ingin saya lakukan, bagaimana jaksa menyikapi
dan apa yang akan dilakukan oleh orang jaksa. Nah, sekian, terima kasih. Oke, baik Pak Basarudin, tahan terlebih dahulu Pak Basarudin, kita coba jawab lagi. Mungkin Pak Ihsan mau coba menjawab mengenai dana desa. Mungkin Pak Basarudin ini sudah mewakili suara dari ratusan penonton Bunga TV juga yang menyaksikan. Seperti apa kejaksaan menyikapinya, Pak? Ya, terima kasih Pak Basarudin atas pertanyaannya, mengingatkan kita kembali bahwa kejaksaan itu sendiri selain adanya jaksa pengacara negara, jaksa di bidang lainnya juga di intelijen itu sendiri punya pelayanan hukum. Itu juga di dalam pelayanan hukum itu sendiri kita ada juga pusat pengaduan dan pelaporan dari masyarakat, itu PPH dan PPM. Nah, dari laporan ke situ nanti akan kita tindak lanjuti. Nah, terkait dengan adanya permasalahan dana desa, bagaimana menyikapinya? Jadi yang pertama, selain ini juga, maksud saya kita ketahui bahwa program Jaksa Menyapa ini juga adalah program untuk memberikan pembelajaran atau pemahaman hukum terhadap masyarakat terkait peraturan maupun tugas dan pokok kejaksaan itu sendiri. Terkait adanya laporan mengenai dana desa, di kejaksaan sendiri tetap menyikapinya, namun kita tetap mengedepankan adalah asas praduga tak bersalah. Apakah laporan itu bisa ditindaklanjuti atau tidak, itu ada mekanismenya. Nah, mengingat tadi kata Pak Basarudin itu adanya pungutan liar dan sebagainya, di pemerintah Kabupaten Bungo sendiri juga telah membuat satuan tugas pemberantasan tindak pidana pungli, kita Satber Pungli istilahnya, itu juga sudah dibentuk di pemerintah oleh Kabupaten Bungo melalui Satber Pungli. Apabila ada tindak lanjut ataupun ada informasi yang terkait dengan apa yang dilaporkan oleh Pak Basarudin itu sendiri, bisa melaporkan ke Satber Pungli atau bisa dengan penegak hukum lainnya di bidang kepolisian atau di kejaksaan. Nah, jadi terkait dana desa ini sendiri, kenapa banyak terjadi seperti itu? Karena pertama adalah pemahaman masyarakat ini bahwa dana desa itu seakan-akan digunakan hanyalah untuk kepentingan pribadi, tapi sebenarnya itu adalah uang negara atau hasil dari pemilik negara yang harus digunakan secara terperinci dan sistematis. Jadi dana desa itu sendiri harus dikelola secara baik dan juga di pelaporannya pun pertanggungjawabannya pun juga harus baik. Jadi sehingga tidak terjadi adanya kesalahan pertanggungjawaban dalam hal pelaporan maupun dalam penggunaannya, Mbak. Oke, mungkin Pak Basarudin dari Berangin apabila memang sudah merasa bisa melaporkan, bukti-bukti pun sudah kuat, mungkin bisa langsung melaporkan begitu, Pak ya. Ya, bagaimana? Ya? Bisa ditambahkan. Ya, siap. Ada ingin penyerang lagi? Ya. Sejauh ini sudah bagaimana tentang proses hukum yang telah dilakukan terkait adanya mungkin pelanggaran yang sudah terjadi. Apakah pernah ada pelanggaran yang terjadi atau laporan yang sudah masuk ke kejaksaan atau bagaimana? Oke, sabar dulu Pak Basarudin ya, kita dengarkan dulu tanggapan dari Bapak Sugandi. Silakan Pak Sugandi. Begini Pak Basarudin, mungkin yang jadi titik poinnya adalah bagaimana ketika pemerintahan desa dengan mohon maaf dengan keterbatasan sumber daya manusia mengelola dana desa maupun ADD maupun DD yang dananya cukup signifikan, Pak ya. Begini ya, bahwa ketika terjadinya apakah kesalahan administrasi itu kemudian langsung ditindaklanjuti dengan perkara tindak pidana korupsi, bahwa Bapak yang dimaksud dengan dana desa maupun ADD ini tujuannya adalah untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat desa, artinya supaya masyarakat desa lebih produktif dan dapat mengelola itu. Nah, kemudian keterbatasan sumber daya manusia ini memang kita pahami bersama. Dalam adagium hukum itu ada yang dimaksud dengan mens rea atau niat jahat dari pengelolaan dana desa. Sepanjang pemerintahan desa mengelola kegiatannya dengan baik dan benar dan tidak ada niat untuk melakukan kejahatan atau manipulatif data untuk kepentingan pribadi, dan itu makanya kejaksaan berdiri pertama bisa mengkonsultasikan dengan melalui pelayanan hukum sebelum pelaksanaan kegiatan, berdiskusi dengan kami dan kami akan mengeluarkan legal opinion, artinya pendapat hukum kami terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Ketika kegiatan itu sudah berjalan, rekan-rekan ingin berkonsultasi ke kami, maka kami akan mengeluarkan legal assistant atau pendampingannya. Dan ketika terakhir setelah pelaksanaan kegiatan, kami juga mendampingi melalui
produk hukum kami yang kami namakan dengan legal audit. Kami memeriksa semua kegiatan rekan-rekan sekalian, selama tidak ada niat jahat atau mens rea-nya tidak terpenuhi, hanya kesalahan administrasi, saya kira APIP yang akan lebih mengedepankan untuk penertiban secara administrasi. Oke, lanjut Pak Sugandi, saya menyambung tadi yang ditanyakan oleh Pak Basarudin, apakah sejauh ini sudah ada masuk laporan-laporan mengenai penyelewengan dana desa ataupun lain sebagainya yang menyangkut mengenai dana desa ini sendiri? Kalau untuk pelaporan, saya kira itu ada masuknya di Intel untuk pelaporan, tapi nanti kami juga menganalisa apakah itu hanya sebatas kesalahan administrasi atau tadi keterbatasan sumber daya manusia ketika pengelolaan administrasinya, atau memang dari awal sudah terlihat indikasi bahwa ini terjadi manipulatif data untuk tujuan kepentingan pribadi. Oke, Pak Ihsan sendiri selaku kandidat seperti apa? Jadi terkait dengan adanya pertanyaan oleh Pak Basarudin, adakah permasalahan hukum yang sudah masuk atau adanya laporan pengaduan mengenai penelitian hukum, itu ada. Bisa kami jawab bahwa Pak Basarudin itu ada, teman tahapannya ada satu perkara, itu tahapannya adalah masih tahap penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh Polres, tapi tembusannya seperti yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ada ke kami, yaitu dari desa, kalau tidak salah desa Gemuruh ya, itu adalah yang sudah sampai ke kami tahapannya. Kami karena penyidikannya ada dilakukan oleh pihak Polres, kami ada tinggal menunggu untuk penelitian perkembangan hasil penyidikannya. Sudah ada satu. Dan terkait laporan pengaduan juga di bidang intelijen tutupnya di PPH dan PPM-nya itu ada, namun pada saat ini kami masih melakukan analisa data, masih pengumpulan bahan keterangan dan data itu sendiri, apakah ini bisa ditindaklanjuti atau tidak, karena banyak pelaporan Pak yang masuk di kami itu tanpa ada pelapornya, tidak melakukan peraturan pemerintah itu nomor 17 bahwa tidak kejelasan baik identitas baik pun datanya tidak solid. Jadi banyak juga sebenarnya banyak laporan juga yang kami tidak lanjuti, dan banyak juga laporan yang kami tidak lanjuti karena dengan mekanismenya yang salah, dalam arti identitasnya tidak jelas, alat bukti yang disampaikan oleh pelapor pun juga tidak ada, hanya sekertas lembar atau foto. Itu hanya masalahnya kami seperti kami awal tadi kami bilang bahwa itu harus mendepankan asas praduga tak bersalah. Ketika alat bukti yang disampaikan ataupun data ataupun keterangan yang tidak jelas, mungkin kami bisa anulir sementara, bukan berarti itu dihentikan, bukan, tapi tetap dilanjuti nanti menunggu data-data apabila nanti pelapornya kami panggil kembali untuk menindaklanjuti. Apakah itu ada kekurangan data maupun keterangan, nanti kami akan panggil kembali untuk menindaklanjuti laporan tersebut, Mbak. Oke, Pak Basarudin, bagaimana sudah jelas dengan penjelasannya Pak Basarudin? Oke, Pak Basarudin tidak terputus. Saya rasa sudah cukup jelas. Tadi pertanyaan semua sudah terjawab juga. Memang mengenai kita kembali membahas mengenai apa yang sudah ditanyakan oleh Pak Basarudin. Kasus dana desa ini khususnya di Kabupaten Bungo ini cukup marak sekali terjadi, dan beberapa kali saya juga mendengarkan banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan mengenai mungkin perangkat desanya atau bisa jadi kepala desanya atau yang kita sebut Rio yang masih kurang memahami. Itu menurut pandangan dari masyarakat itu sendiri. Nah, sejauh ini Pak Kasih Intel, kalau yang dilihat kasus-kasus yang sudah masuk, seperti apa sebenarnya penyebab adanya kasus dana desa ini penyelewengan atau tidak sesuainya dengan pencatatan? Ya. Jadi setelah adanya laporan yang masuk kami meneliti dan mempelajari, banyak laporan yang masuk ini adalah terkait dengan ketidakpahaman mereka dalam menggunakan atau perpindahan kegiatan yang tidak sesuai pada peruntukannya. Misalnya pada saat dia mendapatkan di dalam rapnya rancangan anggaran desanya RAD-nya atau babnya mereka itu digunakan untuk membangun jalan, tapi pada umumnya mereka melakukan pembangunan untuk jembatan. Jadi juga, nah itulah fungsi selain kami juga intelijen di sini dan Pak Dakasi dan pendidikan itu adalah memberikan pelayanan hukum supaya masyarakat itu tahu penggunaan dana desa itu untuk apa. Jadi banyak masyarakat di sini tidak khususnya para Rio atau Datuk Rio di sini banyak ketika mereka mendapatkan dana desa itu adalah seakan-akan digunakan hanya untuk satu kegiatan, padahal di dalam rapnya itu banyak kegiatan yang digunakan. Dan itu tadi kita kembali lagi main nya sendiri, apakah mereka memang tidak ada keinginan untuk memperkaya diri sendiri atau tidak. Jadi pemahaman dana desa ini sebenarnya digunakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri, Mbak. Oke, baik. Tadi kita coba tinggalkan mengenai kasus dana desa ini yang memang menjadi polemik di tengah masyarakat, begitu Pak ya. Kita kembali ke tema kita.
terkait dengan tugas dan wewenang jaksa pengacara negara. Apakah boleh nih Pak, jaksa pengacara negara ini menjadi pembela dalam perkara hukum pidana? Baik, terima kasih. Ya. Dalam nomenklaturnya sendiri, jaksa pengacara negara adalah jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Artinya domain peranan kami adalah peranan dalam keperdataan maupun dalam sengketa tata usaha negara. Nah, untuk perkara-perkara pidana kami tidak masuk dalam ranah itu. Perkara pidana ada pidana didampingi oleh pengacara-pengacara pada umumnya. Oke, begitu. Lalu bagaimana peran jaksa pengacara negara dalam penegakan hukum di bidang perdata? Di bidang perdata salah satunya adalah pemulihan aset, pemulihan aset, kemudian penyelamatan keuangan negara, maupun juga terhadap potensi-potensi yang itu menjadi pendapatan asli daerah maupun pendapatan negara. Salah satunya menjamin tegaknya hukum demi kepastian hukum. Tegaknya hukum ini apa? Salah satunya bisa saja pemerintah daerah menerbitkan satu peraturan hukum atau produk-produk hukum, baik itu Perda, Pergub maupun Kekbub, yang kemudian itu dipermasalahkan atau disengketakan oleh orang per orang atau oleh organisasi lain. Maka kami berdiri di situ untuk menjembatani terhadap produk-produk hukum. Itu penegakan hukum ya. Kemudian penyelamatan dan pemulihan keuangan negara. Salah satunya tadi dari peningkatan retribusi daerah, kemudian pendampingan keperdataan tadi seperti yang kerugian-kerugian negara yang kita tarik kembali untuk masuk ke negara, kemudian juga menegakkan kewibawaan pemerintah. Menegakkan kewibawaan pemerintahan ini apa? Menegakkan kewibawaan pemerintah adalah ketika ada satu tadi, aturan-aturan baik Pergub maupun keputusan bupati yang disengketakan, maka kami berada di sana untuk menjembatani bahwa peraturan-peraturan ini telah melalui kajian-kajian dan sehingga tidak melanggar hak-hak privasi dari keperdataan. Dan selanjutnya melindungi hak keperdataan masyarakat. Nah, hak keperdataan masyarakat ini apa? Tadi dari pelayanan hukum. Dari pelayanan hukum, karena hak-hak pribadi, hak-hak privasi itu dibatasi oleh hak-hak privasi orang lain, sehingga supaya tidak terjadi perbenturan case di sana, maka pelayanan hukum kami membuka produk untuk hukum itu. Terima kasih. Oke, baik. Dari tadi sudah banyak sekali yang mengantri telepon, kita coba angkat lagi. Jaksa menyapa, halo, dengan siapa di mana? Dari Hidayat. Dari Hidayat. Hidayat di mana, Pak? Di Tanjung Gedang. Pak Hidayat di Tanjung Gedang. Oke, ini warga Bungo nih ya. Nah, warga Bungo. Silakan Pak Hidayat, pertanyaannya apa, Pak? Saya mau nanya, Ya. sejauh mana pemerintah Kabupaten Bungo memanfaatkan kejaksaan dalam membela kepentingannya, baik itu perdata maupun pidana. Oke, baik Pak Hidayat, kita coba jawab terlebih dahulu. Mungkin Bapak Sugandi bisa bantu dijawab. Baik. Mungkin kita kesampingkan dulu yang pidana ya, karena pidana saya kira itu ranahnya pidana umum dan penyidikan, baik itu pejabat penyidik PPNS maupun kepolisian. Dalam hal keperdataan, sejauh mana jaksa pengacara negara melindungi hak-hak masyarakat pada umumnya ya. Bapak Ibu sekalian pendengar Bungo TV yang kami muliakan, bahwa kita melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bungo, salah satu tujuannya tentu saja adalah melindungi bagian-bagian dari hak keperdataan warga masyarakat Bungo pada umumnya. Artinya apa? Produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bungo adalah produk-produk yang dikeluarkan secara berbasis hukum, baik yang melalui pemerintah Kabupaten Bungo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo. DPRD Kabupaten Bungo adalah representasi dari masyarakat Kabupaten Bungo. Tentunya produk-produk hukumnya tujuannya pasti dasar hukumnya adalah pelindungan terhadap warga masyarakat Bungo pada umumnya. Nah, di tahun 2019 kita mewakili Dinas Pendidikan dalam hal ketika ada kemarin itu ada gugatan terhadap Dinas Pendidikan, kemudian di tahun 2020 juga ini kita mendampingi
3 dinas yang tujuannya tentu saja terkait kesejahteraan terhadap masyarakat. Oke, Pak Hidayat, bagaimana Pak Hidayat, sudah cukup jelas? Satu lagi saya mau tanyakan. Iya, boleh. Sejauh ini jaksa sudah mendampingi kasus perdata apa saja yang di Kabupaten Bungo? Oke, baik. Mungkin bisa bantu dijawab, Pak Sugandi? Ya. Kasus perdata pertama ini terkait dengan salah satunya itu sengketa terhadap ada beberapa objek tanah yang masih dikuasai oleh pihak lain yang sebetulnya itu sudah tercatat sebagai aset milik pemerintah Kabupaten Bungo. Iya. Tetapi karena ini konflik kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah, kami selalu mengedepankan mediasi. Dalam hal ini kami selaku fasilitator memediasi supaya ini jangan sampai kemudian ke ranah persidangan. Ke dalam persidangan, sehingga ada beberapa objek aset yang sampai sekarang masih kita tangani dan itu diklaim oleh masyarakat bahwa itu sudah diakui sebagai milik pribadi, sementara di dalam BMN barang milik negara itu tercatat sebagai aset pemerintah. Oke, Pak Hidayat, itu salah satu contoh kasusnya, Pak, sudah cukup jelas? Belum, ada satu lagi terakhir, yang ketiga nih. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga, boleh Pak ya? Apakah pemerintah kalau ada permintaan pembelaan dari kejaksaan itu secara otomatis atau permintaan dari pemerintah? Permohonan, Bu. Oke, baik. Pak Hidayat, terima kasih atas 3 pertanyaannya. Nanti saya pertanyaan terakhir akan segera dijawab. Terima kasih. Bisa tambah lagi ya? Jadi Pak ya, kita gantian, kita beri kesempatan untuk penelpon yang lain, Pak Hidayat ya. Terima kasih Pak untuk Hidayat. OTP dan para jaksa. Ya, sama-sama Pak Hidayat. Silakan Pak Sugandi bisa dijawab. Ya, secara umum perjanjian kerjasama ini dengan pemerintah Kabupaten Bungo dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding. Ya. Artinya perjanjian kerjasama dalam bidang penegakan hukum maupun pelayanan hukum dan pendampingan hukum. Pendampingan hukum ketika ada terjadi permasalahan. Kemudian pelayanan hukumnya manakala kita dimintakan advis atau pendapat-pendapat hukum. Ya. Nah, tetapi ketika ada case by case atau kasus per kasus, maka pemerintah Kabupaten Bungo baik itu OPD maupun BUMN-BUMD-nya itu mengajukan permohonan ke kami dengan melalui surat kuasa khusus untuk bertindak terhadap case tertentu. Kalau MOU ini sifatnya secara umum, artinya secara umum itu secara menyeluruh kegiatan terhadap hukum yang terjadi di Kabupaten Bungo, baik itu menjadi narasumber, kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan bersama, mengadakan seminar-seminar bersama, dan itu adalah bagian dari perjanjian kerjasama kami dengan pemerintah Kabupaten Bungo. Nah, terkait ketika ada permasalahan permasalahan yang case by case, maka terbit kembali surat kuasa khusus untuk menyelesaikan satu perkara dimaksud. Oke, tadi saya menyambung pertanyaan dari Pak Hidayat menanyakan kasus perdata apa saja yang sudah ditangani. Tadi Bapak menyebutkan salah satunya adalah mengenai sengketa lahan, begitu Pak ya. Nah, ada tidak Pak di Bungo ini selain kasus tersebut lembaga yang menggunakan jasa dari jaksa pengacara negara, dan seperti apa kasusnya? Ya, untuk saat ini terkait dengan perselisihan mengenai tertibnya aset milik pemerintah daerah, itu kita ada 3 objek. Yang pertama itu ada satu hamparan tanah yang di Hortikultura. Sebelah kantor hortikultura. Itu diklaim oleh masyarakat Kabupaten Bungo bahwa mereka sudah memiliki sertifikat, sementara di BMN Kabupaten Bungo itu tercatat. Dan itu masih tahap penyelesaian. Kemudian yang tanah yang ditempati pada saat ini oleh PLN UP3 Muara Bungo, itu di PLN tercatat sebagai aset milik PLN dengan pembelian di tahun 1962. Pada saat itu masih ini kewedanan masih Bungo Tebo pada saat itu masih bergabung, tapi kemudian terbit muncul ada juga dan tercatat sebagai di aset pemerintah Kabupaten Bungo. Kemudian satunya lagi itu perkantoran yang dulu ditempati oleh Satpol PP dan Damkar. Nah, itu tercatat sebagai aset pemerintah Kabupaten Bungo,
tetapi ada masyarakat yang mengklaim bahwa mereka adalah pemilik yang sah terhadap objek tersebut. Oke, saya juga cukup mengikuti perkembangan kasus mengenai sengketa atau mungkin perkantoran Satpol PP dan Damkar itu. Nah, mungkin saya dan pemirsa juga ingin tahu seperti apa sejauh ini perkembangan kasus yang ditangani JPN di Kejari Bungo, khususnya di bidang perdatap. Baik, kita bicara kasus yang ini, bahwa awalnya dulu lahan yang kemudian ditempati oleh Satpol PP dan Damkar itu dahulunya adalah kantor Kementerian Perdagangan pusat, kemudian pada saat terjadinya otonomi daerah itu diakuisisi atau diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola dan dimasukkan sebagai aset pemerintah daerah. Tetapi kemudian ada salah satu warga yang mengklaim bahwa mereka selaku pemilik dengan bukti-bukti memiliki bahwa mereka sudah mensertifikatkan. Nah, kemudian yang akan kita kaji adalah keabsahan atau legalitas dari sertifikat hak milik yang diklaim milik masyarakat tersebut. Karena runutan kasusnya itu adalah tanah hibah dari Kementerian Perdagangan, dan ini sedang ditangani oleh intelijen dengan memanggil para pihak menelusuri bukti-bukti kepemilikannya. Oke, kalau untuk Pak Ihsan sendiri sejauh ini kasus-kasus yang juga ikut andil dalam kasus Intel itu sendiri seperti apa, Pak Ihsan? Yang pertama adalah terkait adanya gangguan limbah. Itu ada. Ini barusan kami juga melakukan sifatnya intelijen, maksudnya penelusuran data dan keterangan terkait adanya laporan dari Kejaksaan Agung. Masyarakat maksudnya ditembuskan ke Kejaksaan Agung terkait adanya limbah yang ada di salah satu daerah yang mungkin tidak bisa kami sebutkan. Yang kedua adalah terkait pelacakan aset, terkait dengan apa yang oleh Pak Kasidatun tadi bilang. Itu juga melakukan tugas dari kami juga intelijen untuk melakukan pelacakan aset dalam 3 tanah, hortikultura, terus Satpol PP dan di PLN. Itu juga merupakan tugas juga intelijen untuk melakukan siapa milik dan yang berhak memiliki ini, karena ini adalah menyangkut aset pemerintah atau aset negara dan pemerintah daerah. Jadi di sini intelijen juga melakukan penelusuran terhadap aset-aset itu sendiri dan telah memanggil para pihak. Namun karena mohon maaf apa istilahnya terjadi ada COVID ini, ada para pihak yang berada di luar kota Bungo, yaitu Jakarta, ini berhalangan hadir. Jadi sampai sekarang kami masih menunggu kesediaannya dan tetap menyurati kepada beliau untuk hadir di Kejaksaan untuk memberikan bukti-bukti otentik terkait tanah itu sendiri. Jadi bisa dikatakan kasus ini sekarang sedang ditunda menunggu COVID ini. Sambil menunggu dan mengerjakan di kasus yang lainnya, maksudnya permintaan data dan keterangan yang lainnya. Itu kasus yang paling terbaru begitu Pak ya? Ya, yang terbaru ya itu. Oke, baik. Mungkin Pak Ihsan dan Pak Sugandi kita istirahat dulu sebentar. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami Dialog Interaktif Jaksa Menyapa. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Interaktif Jaksa Menyapa. Ini segmen terakhir, tapi saya masih memberikan kesempatan untuk Anda pemirsa yang menyaksikan siaran langsung kali ini. Untuk telepon interaktif, silakan hubungi kami di 0821 8170 5889. Baik, Pak Ihsan dan Pak Sugandi, tadi di segmen sebelumnya sudah banyak dijelaskan juga mengenai kasus-kasus yang sudah ditangani. Untuk bantuan hukumnya sendiri, Pak Sugandi, seperti apa yang dapat diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara? Untuk bantuan hukum ini sebagai penutup juga mungkin dari disampaikan Ibu Pembacara tadi, bahwa jaksa dalam hal ini yang di masyarakat umum masih memahami hanya bertugas dan bertindak sebagai penuntut maupun sebagai eksekutor terhadap suatu perkara. Di sini saya ingin lebih menyampaikan kepada masyarakat secara umum, khususnya kepada pemerintahan daerah Kabupaten Bungo, bahwa jaksa sahabat masyarakat, jaksa mitra dan partner kerja bagi pemerintah Kabupaten Bungo di mana wilayah hukum kami saat ini. Keuntungan menggunakan jaksa pengacara negara yaitu satu, jaksa pengacara negara ini mewakili pemberi kuasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian JPN juga bertindak profesional dan siap berkompetisi dengan pengacara swasta atau secara prinsipal kami berkedudukan sama.
Kemudian JPN juga tidak mengenal tadi itu lawyer fee atau success fee, artinya gratis karena undang-undang telah melindungi kami dan memberikan payung hukum kepada kami untuk melaksanakan tugas-tugas kepengacaraan dalam hal penegakan hukum perdata dan tata usaha negara. Selanjutnya JPN juga tidak, kami ini kelebihannya kami tidak boleh menolak suatu SKK yang dimintakan oleh pemerintah daerah. Artinya sekecil apapun peluang kami memenangkan satu perkara, kami wajib mendampingi, tetapi tentunya kami tetap menyampaikan norma-norma kemungkinan-kemungkinan yang bakal dihadapi pada saat pelaksanaannya pendampingan kami. Itu. Kemudian kami di sini tidak bermata dua. Nah, bermata dua untuk menghindari konflik of interest. Artinya tidak bermata dua tadi apakah pihak warga sipil atau warga secara personal dapat didampingi oleh kami tidak mendampingi secara personal. Artinya kami berdiri secara totalitas kepada pemerintahan Kabupaten Bungo, dan untuk ke masyarakat umumnya kami membuka pelayanan hukum produknya. Itu sehingga kami punya prinsip dan punya moto, punya slogan di kami di Jaksa Pengacara Negara pada bidang datun ini, kami dengarkan, kami analisa, dan kami kasih masukan. Pak Sugandi, dari apa yang sudah diuraikan tadi, apa saja yang sudah dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara ini pada Kejaksaan Negeri Bungo? Baik, Jaksa Pengacara Negara terhadap pemerintah Kabupaten Bungo tentunya mendampingi dalam produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bungo. Seperti yang tadi di awal kita uraikan bahwa salah satunya dengan retribusi daerah, kemudian penyelamatan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan di wilayah hukum lain, di kejaksaan lain ada juga pemulihan terhadap kendaraan-kendaraan dinas yang masih dipergunakan oleh mantan-mantan pejabat, tetapi kebetulan alhamdulillahnya untuk di wilayah Bungo tidak ada. Dan itu kami Jaksa Pengacara Negara dilibatkan untuk menarik kembali aset-aset itu. Kemudian untuk badan usaha milik negaranya tadi kita sudah sampaikan, kita mendampingi bank-bank nasional, kemudian bank-bank daerah terhadap penarikan kredit-kredit macet nasabah, kemudian di BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan terhadap penunggak-penunggak iuran. Karena itu menjadi kewajiban, dan itu think tank-nya, feedback-nya pada saat pelayanan terhadap masyarakat. Pak Ihsan tadi sudah setuju atau dirasa sudah cukup dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sugandi mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bungo, atau ada yang ditambahkan lagi? Saya tambahkan sedikit, Mbak, terkait ini juga ada istilahnya ada pelayanan hukum. Apabila masyarakat ataupun lembaga atau perorangan bisa melaporkan apabila ada terjadi seperti yang dilaporkan oleh Pak Badarudin tadi, bisa melaporkan ke kita, ke posko pelayanan pengaduan masyarakat maupun pelayanan dari masyarakat itu sendiri. Jadi selain adanya pendampingan dalam hal bantuan hukum dan yang dilakukan oleh pihak Datun, di Kejaksaan sendiri juga melakukan adanya sosialisasi di bidang intelijen. Itu salah satunya adalah Jaksa Menyapa ini sendiri. Terus ada nanti jaksa masuk sekolah atau jaksa masuk kampus dan atau jaksa masuk pasar yang di bidang-bidang lain, maksudnya di kegiatan di kejaksaan lainnya. Nanti adalah juga ada untuk nanti jaksa kepada penyelesaian hukum kepada lembaga. Jadi selain tugas dan tugas pokok yang ada di bidang-bidang kami yang lainnya, di kejaksaan itu sendiri juga ada untuk pelayanan hukum terhadap masyarakat itu, Mbak. Baiklah. Pemirsa, publik ini Pak Kasih juga mungkin publik menaruh harapan yang besar nih Pak terhadap setiap perkara yang ditangani Kejari Bungo agar dapat diselesaikan dengan baik nih Pak. Terakhir nih Pak apa yang ingin disampaikan kepada lembaga pemerintahan atau kepada masyarakat? Mungkin bisa diawali oleh Pak Sugandi terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh Pak Ihsan. Baik. Slogan yang digaung-gaungkan oleh kejaksaan baik dari pusat maupun sampai ke tataran kami dalam pelaksanaan di daerah itu kenali hukum, jauhi hukuman. Masyarakat harus melek hukum pada prinsipnya, harus tahu hukum, dan dengan tahu hukum tentunya diharapkan seminimal mungkin meminimalisir tindakan-tindakan terhadap pelanggaran hukum. Selanjutnya, jadikan kami jaksa sahabat masyarakat, sahabat rekan-rekan sekalian, sahabat masyarakat pada umumnya. Ketika ada permasalahan, jangan menunggu sampai dipanggil
atau terhadap tindakan-tindakan pro justisia. Sebaiknya ketika ada permasalahan silakan datang ke kami, konsultasi, diskusi, sharing, dan kami terbuka untuk itu. Sekiranya di dalam masih waktu jam-jam kerja kami tentunya. Oke, baik. Pak Ihsan sendiri? Iya. Selain apa yang disampaikan oleh Pak Kasidatun Pak Andi, Ya. jangan pernah takut untuk datang ke Kejaksaan Negeri Bungo, Oke. baik dalam permasalahan apapun yang terkait dengan masalah hukum bisa berkonsultasi dengan kami, bisa juga melalui surat ataupun melalui ke posko pelayanan hukum yaitu Peraturan, dan kita juga sudah di Kejaksaan Negeri Bungo sudah memiliki posko satu atap, maksudnya pelayanan terpadu PTSP, satu pintu, itu bisa apabila masyarakat ingin berkonsultasi, kami sediakan tempat konsultasi. Manfaatkan medsos. Manfaatkan medsos yang sudah dilakukan oleh di Kejaksaan Negeri Bungo itu sendiri, di FB ada, di Instagram juga ada, dan di YouTube juga ada. Oke, mungkin bisa sekalian diberitahukan mungkin alamat YouTube-nya apa, Facebook dan lainnya, Instagram-nya? Iya. Dalam menyambut, yang perlu juga kami jelaskan, Mbak, Ya. dalam menyambut Hari Bakti Adiaksa yang akan dilaksanakan pada 22 Juli ini, Kejaksaan Negeri Bungo juga membuat suatu terobosan atau gagasan dalam adanya sayembara pembuatan tulis karya ilmiah terkait kejaksaan itu sendiri, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh ibu-ibu, khususnya ibu-ibu dalam hal ini terkait adanya dalam memperingati Hari Bakti Adiaksa. Nah, terkait adanya medsos itu kita buka ada di Instagram yaitu Kejaksaan Negeri Kejari Bungo di official. Untuk di YouTube-nya Kejari Picture itu ada di YouTube, dan di Facebook-nya adalah Kejari Bungo. Semua tetap insan atau ID-nya adalah mengedepankan adalah Kejari Bungo. Oke, baik. Bisa cukup Pak Sugandi dan Pak Ihsan? Cukup. Tidak tambahan lagi? Oke, baik. Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Anda sudah menyaksikan dialog interaktif Jaksa Menyapa hari ini. Semua penelpon sangat aktif sekali mempertanyakan pertanyaan-pertanyaannya kepada narasumber saya pada hari ini. Sebelumnya saya juga minta maaf kepada penelpon yang mungkin belum beruntung untuk bisa berbicara langsung, ngobrol langsung dengan narasumber kita hari ini. Terima kasih Pak Sugandi dan Pak Ihsan sudah menemani saya hari ini di Jaksa Menyapa. Saya tidak ada pesan-pesan lain, hanya menyambung banner yang ada di belakang Pak Sugandi, bahwasannya kenali hukum, jauhi hukuman. Jaksa sahabat masyarakat. Jaksa Menyapa pamit undur diri. Saya Destrianti beserta narasumber juga pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungo TV selalu di hati.